Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Video ini teman-teman semuanya tentang sistem kode mikrotik atau penamaan produk mikrotik ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa paham dasarnya untuk kode mikrotik atau penamaan mikrotik, produknya dari mikrotik, teman-teman nanti di saat beli produknya mikrotik atau di situ melihat secara nyata atau melihat device-nya, nanti teman-teman akan tahu, oh ini tipenya ini dan kenapa ada kode-kode ini yang dimunculkan oleh mikrotik. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, sistem kode mikrotik itu saya bagi menjadi 5 kayak gini ya, yang dasarnya. Yang pertama yaitu ada nama 3 simbol atau nama simbol yang nanti muncul di mikrotiknya. Yang kedua adalah nama uniknya atau biasanya dengan nama sebutan word. Terus juga ada penamaan yang luar biasa. Ini penamaan yang spesial ya. Ini biasanya nomor uniknya. Terus nanti di boardnya atau papannya, fitur papannya juga akan ada sistemnya untuk pengkodeannya. Di wirelessnya juga ada pengkodeannya teman-teman semuanya. Teman-teman hanya pahami dengan 5 ini saja, nanti teman-teman akan minimal akan paham dasar dari sistem kode di mikrotik. Kita mulai dari nama 3 simbol. Jadi yang pertama teman-teman semuanya, simbol pertama itu melambangkan seri. Ini biasanya kalau di alatnya itu ada namanya kode D, ini Dakota, ada C, ada S, ataupun di situ ada L. Simbol yang kedua, ini menunjukkan interface-nya. Interface itu seperti hanya enternya, LAN-nya itu, portnya teman-teman semuanya. Portnya ada yang SFP, ada SFP plus, ada yang Ethernet, LAN dan macam-macam. Teman-teman nanti akan ditunjukkan di saat teman-teman memegang alatnya. Nah, nanti saya juga akan contohkan teman-teman semuanya contoh dari penamaan 3 simbol ini. Terus simbol ketiga yaitu menunjukkan wireless interface. Nah, juga akan dibahas wireless interface-nya lebih mendetail nanti di yang slide terakhir. Oke, jadi yang pertama adalah nama 3 simbol. Yang selanjutnya teman adalah nama unik. Nama unik atau word kayak gitu ya. Nama unik ini digunakan untuk pengkodean saat digunakan seperti halnya Omnitic. Teman-teman nanti beli, ada yang ini top tipenya Omnitic, ada yang Groove, ada yang SXT, ada yang Metal, ada LHG, ada yang Dynadis, ada yang tipenya Dix aja juga ada yang LDF, ada Manbox dan semacamnya. Ini memang nama unik yang diberikan mikrotik pada alat tersebut atau device tersebut. Nah, nanti teman-teman di saat beli juga akan muncul nanti di awal itu. Ini tipenya HEX, HAP gitu loh. Ini adalah nama unik yang memang ditempelkan oleh mikrotik di alat tersebut, produk tersebut. Yang selanjutnya, ini yang penamaan yang luar biasa. Kalau saya biasanya menggunakan ini nomornya unik lagi. Jadi nanti ada di mikrotik itu ada nomor-nomor unik yang memang ditempelkan pada produk tersebut. Ada yang 1100, ada yang 1200, ada yang 3011 atau 3011. Penyebutannya nanti disesuaikan keinginan teman-teman ya. Intinya di sini misalnya nomornya 4011. Teman-teman bisa menyebutkan itu 4011 atau 4011 atau 4011. Sesuaikan dengan teman-teman. Tapi kalau biasanya dari sisi teknis biasanya itu 4011. Ini nomor unik yang diberikan mikrotik untuk sebuah alat kayak gitu. Nanti lebih detailnya dicontoh ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman di sini mikrotik memberikan nomor unik pada boardnya, pada device-nya, seperti itu. Jadi nanti itu pengembangannya juga akan berdasarkan ini nomor-nomor unik juga ini, gitulah. Seperti hanya 1100 itu ada bermacam-macam. Ada yang 1100 AHX2, AHX4, ada yang dedut dan semacamnya kayak gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, nah ini di board fitur boardnya itu ada kode U, itu maksudnya itu USB. P ini artinya injeksi daya. Kalau lebih mudahnya saya itu biasanya ada PoE-nya.
baik di situ POE out atau mungkin ada tambahan PO in. Tapi ini kalau P ini adalah PO out. Ada I juga di situ, juga ada POE juga, satu port POE out di situ. Ada A untuk memorinya, terus H itu untuk CPU-nya, G itu port atau Ethernetnya itu gigabit, kayak gitu ya. Untuk L itu Lite Edition, SFP, nanti ada S Plus juga itu. Kalau gitu ada SFP portnya itu yang SFP Plus, ada E, ada ekstensi interface-nya, X, dimana ini biasanya kalau X ini biasanya untuk yang kayak X86 kayak gitu ya. Jumlah core-nya kayak gitu, berapa nanti ya. Ada yang gunakan X2, X16, X36, ini biasanya dikalikan seperti halnya memori teman-teman semuanya. D nanti ada tambahan disk, terus R mini PC atau mini PCI ya, mini PCI ya. Ini bukan mini PC, mini PCI slot. Terus TC ini yang biasanya sering ditanyakan, TC itu apa? Ini sebenarnya model casingnya teman-teman semuanya. Jadi kalau casingnya bentuknya tegak, itu biasanya TC kayak gitu ya. Jadi towernya itu bentuknya tower, casing towernya itu berbentuk tegak. Yang terakhir teman-teman semuanya adalah wireless interface. Dan ini biasanya yang suka di wireless atau di situ untuk yang penyebaran wireless itu mencarinya ya ini yang perlu diperhatikan. Di situ ada band-nya. Kalau ada kode 5 artinya di situ frekuensi yang dipancarkan dari mikrotik tersebut adalah frekuensi 5. Kalau 2 saja, nanti ada 2 ND dan semacamnya kayak gitu, itu artinya 2,4 GHz. Tapi kalau 52, kalau gitu di situ mikrotiknya sudah dual band. Ada chain-nya, ada HP, SHP ini. Kalau yang tertinggi adalah SHP. Seperti hanya teman-teman nanti kalau melihat di produk mikrotik metal itu ada namanya SHP 52. Artinya di situ chain-nya itu sudah super power high. Terus di situ sudah dual band. Bisa frekuensi 5 dan frekuensi 2. Nanti saya contohkan di perangkatnya ya. Terus untuk protokolnya, ini ada protokol N, ada protokol AC, bahkan nanti ada protokol yang terbaru, ada protokol X juga ada teman-teman semuanya ya. Di atasnya AC teman-teman semuanya. Cuma ini kita bahas yang dasar-dasar dulu. Terus number of chain, ini ada dual chain dan juga triple chain. Terus konektor tipenya itu ada, ini yang jarang banget teman-teman semuanya. Yang untuk konektor tipe ini jarang dibahas teman-teman semuanya. Ini ada MMCX, terus ada UVL. Oke itu teman-teman semuanya. Terus di sini saya akan contohkan satu. Insya Allah di video yang kedua nanti saya contohkan yang lebih detail lagi, biar teman-teman nanti paham untuk menamai atau membaca nama dari kode mikrotik. Oke, ini saya contohkan teman-teman semuanya. Teman-teman biasanya kalau beli produk itu kan mikrotik RB. Ini maksudnya itu adalah router board 951 UI. Nah ini ya. Tadi ada 3 penamaan pertama yaitu adalah router board, terus tipenya adalah 900 series. Terus di situ punya Ethernetnya. Ethernet ini port LAN-nya itu ya ada 5. Terus 2 ini adalah sistemnya wireless. Jadi wireless, terus UI adalah fitur boardnya. Dua interface wireless pada perangkat itu. Terus teman-teman nanti ada I. Nah ini ya, ini ada I-nya, itu adalah perangkat yang mendukung PoE. Jadi kalau RB 952 UI kalau gitu dia ada salah satu portnya mendukung PoE. Itu mungkin teman-teman semuanya. Terus untuk tambahan contoh, insya Allah di video yang kedua saya contohkan lebih banyak, termasuk di situ 5 AC 2 ND TC seperti itu ya. Nanti kita bahas di video yang kedua. Dari saya cukup sekian, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.